Di desa Mancar, kesenjangan sosial menumbuhkan kebencian yang dipelihara sejak kecil. Wati, gadis pendiam dari keluarga petani miskin, harus menanggung perundungan dari Meli, anak juragan kaya yang angkuh. Ketika sebuah dorongan di lantai 3 SMA Bina Sejahtera merenggut nyawa Wati, keluarga Marno tak terima. Duka berubah menjadi dendam, dan teror pun mulai menghantui keluarga Juragan Rasman, membuka rahasia kelam tentang kesombongan, ketidakadilan, dan harga yang harus dibayar atas buah nyawa. Seperti apa kelengkapan ceritanya? Tonton videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video di channel ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Pagi di desa Mancar selalu dimulai sebelum matahari benar-benar naik. Suara ayam berkokok dan gemericik air irigasi jadi tanda hari baru dimulai. Di sebuah rumah kecil berdinding papan yang sudah mulai lapuk, Pak Marno sudah bangun sejak azan subuh. Rumah itu sederhana, lantainya masih semen kasar, akapnya seng yang kalau hujan berbunyi keras sekali. Di ruang depan hanya ada kursi kayu tua dan meja kecil. Di sudut ruangan ada lemari plastik tempat menyimpan pakaian Wati yang jumlahnya tidak banyak. Pak Marno bekerja sebagai petani garapan. Sawah yang ia olah bukan miliknya, ia hanya mendapat bagian dari hasil panen. Kalau musim bagus, masih bisa makan cukup. Kalau gagal panen, ia harus berhutang ke warung. Setiap pagi setelah minum teh hangat buatan istrinya, Pak Marno langsung berangkat ke sawah dengan cangkul di pundak. Bajunya sudah kusam dan topinya penuh bercak lumpur. Tangannya kasar karena terbiasa memegang tanah dan air sawah. Istrinya, Bu Marni, tidak tinggal diam. Setelah membereskan rumah, ia menyiapkan gorengan untuk dijual di teras rumah. Hanya pisang goreng dan tahu isi, itu pun kadang tidak habis. Tapi dari situlah tambahan uang untuk beli beras dan kebutuhan sekolah Wati. Di kamar kecil yang hanya dipisahkan tirai, Wati bangun dengan suara ibunya memanggil pelan. "Ti, bangun nak, nanti telat sekolah." Wati tidak pernah membantah. Ia langsung duduk, merapikan rambutnya yang panjang dan hitam, lalu membantu ibunya membungkus gorengan sebelum bersiap mandi. Air di kamar mandi diambil dari sumur di belakang rumah. Saat musim kemarau, airnya sering keruh. Wati sudah kelas 2 SMA. Ia sekolah di SMA Bina Sejahtera, satu-satunya SMA negeri di sekitar desa Mancar. Seragamnya selalu bersih walau sudah agak pudar warnanya. Sepatunya bukan yang baru, tapi ia selalu menyemirnya supaya tetap terlihat rapi. Wati memang anak pendiam. Di rumah, ia lebih sering membantu ibunya atau membaca buku pelajaran daripada bermain. Ia tahu keadaan orang tuanya tidak mudah. Karena itu, ia jarang meminta macam-macam. Setiap sore sepulang sekolah, Wati tidak langsung istirahat. Ia membantu menyapu halaman, mencuci piring atau kadang mengantarkan gorengan ke warung yang menitip jual. Malam hari, setelah makan sederhana dengan lauk tempe atau ikan asin, ia belajar di ruang depan dengan lampu bohlam kecil yang cahayanya tidak terlalu terang. Pak Marno sering memperhatikannya diam-diam. "Belajar terus, Ti. Bapak sama ibu cuma bisa kasih doa," katanya suatu malam. Wati hanya mengangguk. Ia tidak banyak bicara, tapi di dalam hatinya ada keinginan kuat untuk lulus dengan nilai bagus, lalu bekerja atau kuliah supaya bisa membantu orang tuanya. Ia tidak ingin selamanya ayahnya bekerja untuk sawah orang lain. Di desa Mancar, semua orang tahu siapa yang paling kaya. Juragan Rasman. Sawahnya luas sekali, bahkan sebagian sawah yang digarap Pak Marno juga miliknya. Rumahnya besar, bertingkat 2, dengan pagar besi tinggi dan halaman luas. Mobilnya lebih dari 1. Kalau lewat depan rumah itu, orang-orang biasanya langsung menyingkir. Juragan Rasman dikenal tegas dan tidak suka dibantah. Ucapannya sering terdengar seperti perintah. Ia punya satu anak perempuan, namanya Meli, seumuran dengan Wati. Satu angkatan sejak kecil, karena desa Mancar tidak punya banyak sekolah. Sejak SD, Wati sudah sering merasakan tidak enaknya berada satu kelas dengan Meli. Meli selalu tampil paling mencolok. Tasnya mahal, sepatunya ganti-ganti, dan kalau ulang tahun sering bagi-bagi coklat impor.
Anak-anak lain biasanya mendekat ke Meli, bukan cuma karena dia baik, tapi karena dia anak juragan. Ada rasa segan sekaligus ingin dekat. Berbeda dengan Wati, ia jarang ikut berkumpul. Ia lebih sering duduk di bangku paling depan atau dekat jendela. Kalau jam istirahat, ia makan bekal dari rumah, biasanya nasi dengan lauk sederhana. Suatu hari waktu kelas 5 SD, Meli pernah lewat di depan bangku Wati dan melihat bekalnya. "Cuma tempe lagi," ucapnya sambil senyum miring. Anak-anak lain tertawa kecil. Wati tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan melanjutkan makan. Sejak saat itu, ia makin jarang membuka bekalnya di depan teman-teman. Masuk SMP, jarak di antara mereka semakin terasa. Meli mulai membentuk kelompok sendiri. Ia sering berbicara keras dan tertawa paling nyaring. Kalau ada tugas kelompok, Wati hampir tidak pernah diajak bergabung. Di SMA Bina Sejahtera, keadaan tidak banyak berubah. Sekolah itu terdiri dari 3 lantai. Kelas Wati dan Meli berada di lantai 3, menghadap ke halaman sekolah. Setiap pagi, Wati berangkat dengan sepeda tuanya. Ia mengayuh pelan melewati jalan desa yang sebagian masih berbatu. Kadang ia berpapasan dengan mobil milik Juragan Rasman yang mengantar Meli ke sekolah. Mobil itu berhenti tepat di depan gerbang. Meli turun dengan tas di bahu. Rambutnya selalu tertata rapi. Beberapa temannya langsung menyambut. Wati biasanya masuk lewat samping, memarkir sepedanya di tempat parkir siswa, lalu berjalan cepat ke kelas. Ia tidak pernah mencoba mencari perhatian. Hubungan mereka memang tidak pernah baik. Bukan karena Wati pernah berbuat salah, tapi karena sejak awal sudah ada jarak yang sulit dijembatani. Meli sering memandangnya dengan tatapan meremehkan, seolah Wati tidak pantas berada di tempat yang sama. Pernah suatu kali saat kelas 1 SMA, guru menunjuk Wati untuk menjawab soal di depan kelas. Jawabannya benar dan mendapat pujian. Sepulang pelajaran, Meli berkata pelan tapi cukup terdengar. "Sok pintar." Wati pura-pura tidak mendengar, tapi kata-kata itu teringat sampai di rumah. Di sisi lain, Pak Marno tidak pernah tahu detail kejadian di sekolah. Wati memang tidak pernah bercerita. Ia tidak ingin orang tuanya khawatir. Bagi Pak Marno, selama anaknya masih bisa sekolah dan pulang dengan selamat, itu sudah cukup. Ia tetap bekerja dari pagi sampai sore, kadang pulang dengan badan penuh lumpur dan wajah lelah. Malam hari di rumah kecil itu selalu terasa tenang. Tidak ada televisi besar, tidak ada suara musik keras, hanya suara jangkrik dari luar dan percakapan sederhana. "Besok ada ulangan, Tih?" tanya Bu Marni suatu malam. "Ada, Bu, matematika." "Belajar yang rajin." "Iya, Bu." Wati memang tidak banyak bicara, tapi ia menyimpan banyak hal sendiri. Ia tahu perbedaan antara dirinya dan Meli bukan cuma soal sifat, tapi juga soal keadaan. Di desa Mancar, orang kaya dan orang miskin seperti hidup di dunia yang berbeda, meski jaraknya hanya beberapa ratus meter. Suatu sore sepulang sekolah, Wati dan Meli sempat berpapasan di tangga lantai 3. Tangga itu cukup sempit kalau banyak siswa lewat bersamaan. Meli berjalan bersama 2 temannya. Wati berdiri agak menepi memberi jalan. Meli melirik sekilas, lalu berkata tanpa menoleh, "Hati-hati ya, nanti jatuh." Nada suaranya terdengar seperti ejekan, bukan peringatan. Teman-temannya tertawa pelan. Wati diam. Ia hanya menggenggam tali tasnya lebih erat. Ia tidak membalas, tidak juga menatap balik. Ia memilih turun perlahan, langkahnya hati-hati. Sejak kecil sampai sekarang hubungan mereka tidak pernah benar-benar membaik. Tidak ada pertengkaran besar, tapi juga tidak pernah ada perdamaian. Di rumah kecilnya malam itu, Wati kembali duduk belajar seperti biasa. Pak Marno baru pulang dari sawah dan langsung membersihkan diri di sumur belakang. Tidak ada yang tahu bahwa jurang sosial yang selama ini terasa kecil dan hanya berupa ejekan, perlahan sedang tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Di desa Mancar, perbedaan bukan hanya soal harta, kadang itu juga tentang harga diri. Dan bagi Wati, setiap hari di sekolah bukan sekadar belajar, tapi juga belajar bertahan. Memasuki kelas 2 di SMA Bina Sejahtera, suasana sekolah terasa berbeda bagi Wati. Bukan karena gedungnya berubah atau gurunya berganti, tapi karena sikap Meli semakin menjadi-jadi.
Kalau dulu ejekan masih terdengar setengah bercanda, sekarang sudah terang-terangan dan sengaja dilakukan di depan banyak orang. Di kelas, Meli duduk di barisan tengah bersama 3 temannya yang selalu mengikutinya kemanapun. Mereka sering tertawa keras, bermain ponsel saat pelajaran, dan jarang ditegur. Beberapa guru terlihat sungkan, apalagi semua orang tahu siapa ayah Meli. Nama Juragan Rasman cukup membuat banyak orang memilih diam. Wati duduk tidak jauh dari papan tulis. Ia lebih suka berada di depan supaya bisa fokus mendengar penjelasan guru. Buku-bukunya tersusun rapi, sampulnya dibungkus plastik bening agar tidak cepat rusak. Ia berusaha menjaga semua barangnya tetap awet karena ia tahu orang tuanya tidak mudah membelikan yang baru. Suatu pagi saat pelajaran belum dimulai, Meli berdiri sambil memperlihatkan sepatu barunya pada teman-temannya. Limited edition, di kota belum tentu ada, katanya dengan bangga. Teman-temannya memuji dan mencoba menyentuh sepatu itu. Salah satu dari mereka lalu melirik ke arah kaki Wati. Itu sepatu kamu masih yang kemarin ya? Ucapnya sambil menunjuk. Meli ikut melihat dan tersenyum tipis. Kayaknya dari kelas 1 nggak ganti-ganti. Beberapa siswa lain menoleh. Wati tetap menatap bukunya. Ia bisa merasakan pipinya panas, tapi ia tidak mau menunjukkan reaksi. Ia tahu kalau membalas hanya akan memperpanjang masalah. Tidak hanya soal sepatu, tasnya yang sudah sedikit memudar juga sering jadi bahan pembicaraan. Pernah suatu kali, saat hujan deras dan sepatu beberapa siswa basah, Meli berkata keras-keras di kelas. Untung ada yang udah biasa pakai barang lama, nggak takut rusak. Ucapan itu jelas ditujukan pada Wati. Ada juga ejekan soal ayahnya. Saat pelajaran ekonomi membahas tentang pekerjaan orang tua, guru meminta siswa menyebutkan profesi masing-masing. Beberapa menjawab pegawai negeri, pedagang, atau pengusaha. Ketika giliran Wati, ia menjawab pelan, petani. Meli langsung menimpali tanpa diminta. Petani apa? Petani garapan. Beberapa siswa tertawa. Guru sempat menegur, tapi hanya sebatas, sudah, jangan ramai. Sejak saat itu, kata garapan sering diucapkan dengan nada mengejek saat Wati lewat. Seolah-olah pekerjaan ayahnya adalah sesuatu yang memalukan. Di luar kelas, Meli semakin terlihat berkuasa. Ia sering mengatur teman-temannya, menentukan tempat nongkrong, bahkan memutuskan siapa yang boleh ikut duduk bersama. Tidak ada yang berani menentangnya secara langsung. Wati memilih menjauh. Ia lebih sering menghabiskan waktu istirahat di perpustakaan atau duduk sendiri di bangku dekat lapangan. Ia membawa bekal dari rumah dan makan dengan tenang tanpa perlu mendengar komentar. Beberapa teman sebenarnya merasa tidak nyaman dengan sikap Meli, tapi tidak ada yang benar-benar membela Wati. Mereka takut dikucilkan atau ikut jadi sasaran. Suatu siang setelah pelajaran olahraga, kelas terasa panas dan berisik. Meli masuk dengan wajah kesal karena nilai tugasnya tidak sebagus yang ia harapkan. Ia melempar tas ke meja dan menghela napas panjang. Wati sedang duduk menyalin catatan. Tiba-tiba, Meli mendekat. "Kamu dapat berapa?" tanyanya. Wati menjawab jujur, 85. Meli terdiam sebentar, lalu tersenyum sinis. "Rajin banget sih, pantas saja, gak punya kerjaan lain ya di rumah." Teman-temannya tertawa lagi. Wati menutup bukunya pelan. "Aku cuma belajar," jawabnya singkat. Nada suaranya datar, tapi itu cukup membuat Meli merasa tertantang. Ia tidak suka kalau Wati terlihat tenang, seolah tidak terpengaruh. Sejak itu, gangguan semakin sering. Buku Wati pernah disembunyikan. Kursinya pernah ditarik sedikit saat ia hendak duduk. Bahkan pernah ada coretan kecil di mejanya yang berbunyi, "Anak Sawah." Wati menghapusnya sendiri tanpa melapor. Ia tahu melapor pun mungkin tidak akan mengubah apa-apa. Pengaruh keluarga Meli terlalu besar di Desa Mancar. Setiap kali pulang sekolah, Wati mengayuh sepeda dengan pikiran penuh. Ia tidak pernah menceritakan detail kejadian itu di rumah. Ia hanya mengatakan bahwa sekolah baik-baik saja. Di dalam hatinya, ia punya satu tujuan sederhana, lulus. Ia ingin mendapatkan nilai bagus, lalu mencari beasiswa atau pekerjaan di luar desa.
Ia tidak ingin selamanya berada dalam lingkungan yang membuatnya merasa kecil. Suatu hari, saat jam pelajaran kosong karena guru rapat, suasana kelas menjadi ricuh. Beberapa siswa berdiri dan berpindah tempat duduk. Meli dan gengnya berkumpul di dekat jendela. Wati tetap di bangkunya, mencoba membaca buku. Tiba-tiba salah satu teman Meli berkata, kita foto bareng yuk buat story." Mereka berpose sambil tertawa. Tanpa sengaja, kamera mengarah ke Wati yang sedang duduk sendiri. Meli menoleh dan berkata keras, "Jangan masukin dia, nanti jelek fitnya." Ucapan itu membuat beberapa siswa terdiam. Ada yang tersenyum kaku, ada yang pura-pura tidak mendengar. Wati menutup bukunya dan berdiri. Ia memutuskan keluar kelas menuju tangga. Ia butuh udara. Tangga menuju lantai 2 cukup sepi saat jam kosong. Ia berdiri sebentar, mencoba menenangkan diri. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan kesal yang terus dipendam. Beberapa menit kemudian, terdengar langkah kaki dari arah atas. Meli turun bersama 2 temannya. Saat melihat Wati berdiri di situ, langkahnya melambat. "Kenapa? Nggak betah di kelas?" tanyanya. Wati menggeleng. "Cuma mau ambil air." "Air apa cari perhatian?" sahut salah satu temannya. Wati menatap ke depan. "Aku nggak ganggu siapa-siapa." Jawaban itu terdengar sederhana, tapi cukup membuat suasana berubah. Meli mendekat 1 langkah. "Kamu merasa diganggu ya?" tanyanya dengan nada menekan. Wati tidak menjawab. Ia berusaha lewat, tapi Meli berdiri di depannya, menghalangi jalan. Tangga lantai 3 itu cukup tinggi dan langsung menghadap ke bawah. Di sisi kanan ada pagar besi setinggi orang dewasa. Beberapa siswa lain mulai naik dari bawah, melihat situasi yang tidak biasa. "Jangan sok suci deh," lanjut Meli. "Kamu pikir orang-orang nggak tahu kamu suka cari muka ke guru?" Wati menarik nafas panjang. Untuk pertama kalinya, ia menatap langsung ke arah Meli. "Aku cuma belajar, itu aja," ucapnya pelan. Jawaban itu membuat Meli semakin kesal. Ia tidak menemukan rasa takut di wajah Wati, hanya kelelahan. Suasana di tangga terasa tegang. Tidak ada yang tertawa sekarang. Teman-teman Meli saling pandang, menunggu apa yang akan terjadi. Angin dari luar masuk lewat jendela tangga. Langkah kaki siswa lain terdengar semakin dekat. Wati mencoba melangkah lagi untuk turun. Bahunya bersenggolan dengan bahu Meli. Sentuhan kecil itu terasa seperti percikan api di tengah bara yang sudah lama menyala. Meli menoleh cepat, tatapannya tajam. "Berani banget kamu," katanya pelan tapi penuh tekanan. Wati berhenti 1 langkah di bawahnya. Ia tidak menjawab. Ia hanya berdiri dengan tubuh sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena situasi yang tidak nyaman. Beberapa siswa lain sudah berdiri di ujung tangga, memperhatikan dengan wajah tegang. Di lantai 3 SMA Bina Sejahtera siang itu, suasana yang awalnya hanya ejekan berubah menjadi sesuatu yang lebih serius. Bara kebencian yang selama ini dipelihara perlahan mendekati titik yang tidak bisa lagi dianggap sekadar candaan. Siang itu udara di lantai 3 SMA Bina Sejahtera terasa pengap. Jam pelajaran terakhir kosong karena guru yang seharusnya mengajar tidak masuk. Sebagian siswa turun ke kantin, sebagian lagi berkumpul di ujung lorong dekat tangga. Wati berdiri tidak jauh dari pagar besi pembatas lorong. Ia berniat kembali ke kelas untuk mengambil buku yang tertinggal. Tangannya masih menggenggam botol minum yang belum sempat ia isi. Di sisi lain, Meli berdiri bersama 2 temannya. Wajahnya masih terlihat kesal karena percakapan di tangga tadi belum selesai di kepalanya. Ia merasa harga dirinya disentuh saat Wati berani menatapnya dan menjawab tanpa takut. "Dia makin berani sekarang," bisik salah satu temannya. Meli menyilangkan tangan di dada. "Merasa paling benar," jawabnya singkat. Wati melangkah pelan melewati mereka. Ia tidak ingin memperpanjang masalah. Ia hanya ingin mengambil buku lalu pulang lebih cepat. Namun saat bahunya kembali bersentuhan dengan lengan Meli, suasana langsung berubah. "Hei," seru Meli keras. Wati berhenti dan menoleh. "Aku nggak sengaja," katanya datar. Beberapa siswa yang masih berada di lorong mulai memperhatikan. Ada yang mendekat, ada yang hanya berdiri jauh sambil melihat. "Kamu pikir semua bisa kamu tabrak begitu saja?" Suara Meli mulai meninggi. "Aku cuma mau lewat,"
jawab Wati singkat. Ucapan itu terdengar biasa, tapi bagi Meli itu seperti tantangan. Ia melangkah mendekat. Jarak mereka sekarang hanya 1 langkah. Pagar besi berada tepat di belakang Wati. Kamu ngerasa paling suci ya? Selalu diam, selalu rajin, seolah-olah orang lain salah semua, kata Meli dengan nada sinis. Wati menggenggam botol minumnya lebih erat. Aku nggak pernah bilang begitu. Teman-teman Meli mulai ikut bersuara. Iya, jangan so alim deh. Mentang-mentang sering dipuji guru. Wati menelan ludah. Ia sudah terlalu sering menahan diri. Namun hari itu emosinya juga mulai lelah. Aku cuma sekolah, gak ganggu kalian, ucapnya. Jawaban itu tidak meredakan keadaan. Justru membuat Meli merasa dipermalukan di depan teman-temannya. Lorong lantai 3 cukup luas, tapi saat itu terasa sempit. Beberapa siswa mencoba mendekat seperti ingin melerai, tapi tidak ada yang benar-benar berani masuk ke tengah. Kalau nggak suka, pindah aja sekolah, ucap Meli sambil mendorong bahu Wati ringan. Dorongan itu membuat Wati mundur 1 langkah hingga punggungnya menyentuh pagar besi. Aku nggak punya alasan buat pindah, jawab Wati pelan. Nada suaranya tidak tinggi, tapi jelas. Meli semakin tersulut. Ia merasa semua mata tertuju padanya. Ia tidak mau terlihat kalah. Berani banget kamu sekarang, katanya lagi. Wati mencoba melangkah ke samping untuk menghindar, tapi ruang geraknya terbatas. Tangannya sempat memegang pagar untuk menjaga keseimbangan. Salah satu teman Meli berbisik, "Udah Mel, nanti guru lihat." Namun kata-kata itu justru membuat Meli merasa ditantang. Ia mengangkat tangan dan mendorong Wati lagi, kali ini lebih kuat. Dorongan itu awalnya terlihat seperti dorongan biasa, seperti orang kesal yang ingin menjauhkan lawannya. Tapi posisi Wati yang sudah dekat pagar membuat tubuhnya kehilangan keseimbangan. Botol minum di tangannya terlepas dan jatuh lebih dulu. Suara plastik membentur lantai terdengar jelas. Tubuh Wati terhuyung ke belakang. Tangannya mencoba meraih pagar, tapi pegangan itu meleset. Gerakannya terlalu cepat. Beberapa siswa berteriak saat melihat tubuhnya miring ke belakang. Dalam hitungan detik, tubuh Wati sudah melewati batas pagar dan jatuh ke bawah. Suara benturan keras terdengar di halaman sekolah. Semua orang terdiam beberapa saat, seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Lalu teriakan mulai terdengar bersahut-sahutan. "Wati jatuh! Ya Allah!" Beberapa siswa berlari ke bawah lewat tangga dengan langkah tergesa-gesa. Ada yang menangis, ada yang menutup mulut dengan tangan. Meli berdiri kaku, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia tidak menyangka dorongan itu akan berakhir seperti itu. Aku cuma dorong sedikit," katanya lirih pada temannya. Temannya tidak menjawab, ia juga terlihat panik. Di bawah, tubuh Wati tergeletak di lantai halaman dekat taman kecil. Seragamnya kotor dan ada darah yang mulai mengalir di sisi kepalanya. Seorang guru olahraga yang sedang berada di lapangan berlari mendekat. Ia langsung berlutut di samping Wati dan mencoba memeriksa napasnya. "Panggil ambulans, cepat!" teriaknya. Suasana sekolah berubah kacau. Beberapa siswa menangis histeris. Ada yang memalingkan wajah karena tidak sanggup melihat. Guru-guru lain berdatangan. Salah satu guru mengangkat kepala Wati pelan dan mencoba memanggil namanya. "Wati, dengar Ibu." Tidak ada jawaban. Ambulans dipanggil dari puskesmas terdekat, tapi jaraknya cukup jauh dari Desa Mancar. Waktu terasa berjalan lambat. Beberapa menit seperti 1 jam. Meli akhirnya turun ke bawah dengan langkah lemas. Saat melihat tubuh Wati terbaring tak bergerak, lututnya hampir tidak kuat menopang tubuhnya sendiri. "Aku nggak sengaja," bisiknya berulang-ulang. Namun tidak ada yang memperhatikannya. Semua fokus pada Wati yang mulai diangkat ke tandu saat ambulans akhirnya datang. Sirine berbunyi saat kendaraan itu meninggalkan halaman sekolah menuju rumah sakit kabupaten. Di ruang IGD, dokter dan perawat bergerak cepat. Mereka mencoba memberikan pertolongan. Beberapa siswa dan guru menunggu di luar dengan wajah tegang.
Berita itu sampai ke rumah Pak Marno lewat seorang tetangga yang kebetulan memiliki anak di sekolah yang sama. Ia datang tergesa ke sawah, wajahnya panik. "Pak Marno, Wati jatuh di sekolah." Cangkul di tangan Pak Marno terlepas. Ia tidak banyak bertanya. Ia langsung berlari ke tepi jalan, menumpang motor tetangga menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, ia melihat beberapa guru berdiri dengan wajah muram. Hatinya langsung terasa tidak enak. "Anak saya mana?" tanyanya dengan napas tersengal. Seorang guru mendekat pelan, wajahnya serius. "Pak, kami sudah berusaha, dokter juga sudah berusaha." Kalimat itu terasa seperti pukulan keras. Pak Marno masuk ke dalam ruangan dengan langkah goyah. Di atas ranjang, tubuh Wati terbaring diam, tertutup kain putih sampai dada. Wajahnya pucat, tidak ada lagi napas yang keluar dari dadanya. Pak Marno berdiri beberapa detik tanpa suara, seolah otaknya menolak menerima kenyataan. Ia mendekat perlahan, menyentuh tangan putrinya yang sudah dingin. "Ti, bangun nak," ucapnya pelan. Tidak ada jawaban. Air mata yang selama ini jarang terlihat akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Suaranya pecah saat ia memanggil nama Wati berulang kali. Tangisnya menggema di ruang jenazah rumah sakit itu. Di luar ruangan, beberapa guru hanya bisa menunduk. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Di siang yang awalnya hanya dipenuhi cekcok kecil di lantai 3, sebuah nyawa telah hilang. Dan di ruang jenazah itu, seorang ayah menangis sejadi-jadinya. Kehilangan satu-satunya harapan yang selama ini ia jaga dengan susah payah. Kabar kematian Wati menyebar cepat ke seluruh desa Mancar. Sejak sore itu, rumah kecil Pak Marno dipenuhi tetangga yang datang melayat. Tangisan Bu Marni terdengar hampir tanpa henti. Ia beberapa kali pingsan dan harus ditenangkan oleh ibu-ibu yang lain. Jenazah Wati dimakamkan keesokan paginya. Tanah kuburan masih basah saat Pak Marno berdiri lama menatap gundukan yang baru ditutup. Ia tidak banyak bicara. Wajahnya kosong, matanya merah, tapi air mata seolah sudah habis. Di sisi lain desa, Juragan Rasman juga bergerak cepat. Malam setelah kejadian, ia sudah datang ke sekolah menemui kepala sekolah dan beberapa guru. Percakapan mereka berlangsung tertutup di ruang kepala sekolah. Keesokan harinya, kabar yang beredar di sekolah berubah. Kejadian itu disebut sebagai kecelakaan. Katanya, Wati terpeleset saat berdiri terlalu dekat pagar lorong. Tidak ada yang menyebut soal dorongan. Beberapa siswa yang berada di lokasi sempat dipanggil satu persatu ke ruang BK. Mereka diminta menceritakan apa yang dilihat. Namun cerita yang keluar tidak lagi sama seperti yang pertama kali mereka katakan. "Aku cuma lihat dia jatuh sendiri," ujar salah satu siswa saat ditanya ulang. Padahal sehari sebelumnya, ia sempat berkata bahwa ada dorongan. Rumor pun beredar bahwa orang tua beberapa siswa dipanggil ke rumah Juragan Rasman. Tidak ada yang tahu pasti apa yang dibicarakan, tapi setelah itu, semua keterangan terdengar seragam. Sekolah mengumumkan secara resmi bahwa peristiwa itu adalah musibah. Mereka menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Wati dan meminta seluruh siswa tidak menyebarkan isu yang belum jelas. Beberapa guru terlihat tidak nyaman, tapi tidak ada yang berani melawan keputusan itu. Nama baik sekolah dan tekanan dari pihak tertentu membuat semua memilih jalan aman. Pak Marno sempat didatangi perwakilan sekolah dan seseorang dari keluarga Rasman. Mereka datang dengan wajah serius dan nada bicara yang hati-hati. "Kami turut berduka," kata seorang pria yang mengaku sebagai kerabat Juragan Rasman. "Ini musibah. Tidak ada yang menginginkan kejadian seperti ini." Ia kemudian meletakkan sebuah amplop tebal di atas meja kayu ruang tamu. Pak Marno melihat amplop itu tanpa menyentuhnya. Bu Marni yang duduk di sampingnya hanya terisak pelan. "Kami harap keluarga bisa menerima ini dengan lapang dada. Jangan sampai masalah ini melebar dan merugikan semua pihak." Kata-katanya terdengar seperti nasihat, tapi juga seperti peringatan. Pak Marno menggenggam lututnya erat-erat. Hatinya ingin berteriak bahwa anaknya tidak mungkin jatuh sendiri. Ia tahu Wati bukan anak ceroboh, tapi ia juga sadar siapa yang sedang ia hadapi.
Sawah yang ia garap adalah milik Juragan Rasman. Kalau ia berani melawan, bukan hanya dirinya yang akan terkena dampaknya, tapi juga istrinya. Akhirnya dengan suara pelan ia berkata, "Kami orang kecil, kami cuma bisa terima takdir." Kalimat itu keluar dengan berat. Amplop itu tetap berada di meja, tapi tidak pernah ia buka di depan tamu-tamu itu. Beberapa hari setelah pemakaman, suasana rumah terasa sangat berbeda. Kamar Wati masih rapi seperti terakhir kali ia tinggalkan. Buku-bukunya tersusun di meja kecil. Seragamnya tergantung di belakang pintu. Bu Marni tidak sanggup masuk terlalu lama ke kamar itu. Setiap kali melihat bantal dan selimut yang masih terlipat, tangisnya pecah lagi. Malam pertama setelah pemakaman, sesuatu yang aneh mulai terasa. Saat Pak Marno duduk sendirian di ruang depan, ia mencium aroma melati yang cukup kuat. Ia menoleh ke arah dapur, mengira mungkin istrinya menaruh bunga di sana. "Bu, kamu beli bunga?" tanyanya. Bu Marni keluar dari dapur dengan wajah bingung. "Bunga apa?" "Bau melati." Bu Marni mengeleng. Tidak ada bunga di rumah mereka. Bau itu datang dan pergi begitu saja. Pak Marno mencoba mengabaikannya. Ia menganggap mungkin hanya perasaannya saja. Namun malam berikutnya, saat semua lampu sudah dimatikan dan mereka berbaring di kamar, terdengar suara seperti langkah kaki pelan di halaman depan. Bukan suara hewan, tapi seperti orang berjalan di atas tanah. Pak Marno bangun dan mengambil senter. Ia membuka pintu perlahan dan menyorotkan cahaya ke halaman. Tidak ada siapa-siapa, hanya pohon pisang yang bergerak pelan tertiup angin. Ia menutup pintu lagi, tapi hatinya tidak tenang. Kejadian itu terulang 2 malam kemudian. Kali ini suara langkah terdengar lebih jelas, seperti berhenti tepat di depan jendela Wati. Bu Marni memegang lengan suaminya erat-erat. "Jangan keluar," bisiknya. Pak Marno duduk diam, mendengarkan dengan jantung berdebar. Setelah beberapa menit, suara itu hilang sendiri. Tidak hanya suara dan bau, Pak Marno juga mulai mengalami mimpi yang sama berulang kali. Dalam mimpinya, ia melihat Wati berdiri di ujung sawah saat senja. Seragam sekolahnya masih ia kenakan, tapi wajahnya pucat. Ia tidak berbicara, hanya menatap ayahnya dengan mata yang terlihat sedih. "Pak," ucapnya pelan dalam mimpi itu. Saat Pak Marno mencoba mendekat, Wati menggeleng dan air mata mengalir di pipinya. "Aku sakit, Pak," katanya. Pak Marno selalu terbangun dengan napas tersengal dan tubuh berkeringat. Ia duduk lama di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Ia tidak langsung menceritakan mimpi itu pada istrinya. Ia takut Bu Marni semakin terpukul. Di luar rumah, warga desa Mancar mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang arwah Wati belum tenang. Ada juga yang percaya bahwa kematiannya menyimpan sesuatu yang tidak beres. Namun tidak ada yang berani membicarakannya secara terbuka, terutama jika menyangkut nama Juragan Rasman. Suatu sore, Pak Marno pulang lebih awal dari sawah. Ia berjalan melewati jalan desa yang mengarah ke rumah besar Juragan Rasman. Tanpa sadar, langkahnya melambat. Rumah itu tampak megah seperti biasa. Pagar besi tinggi berdiri kokoh. Mobil terparkir rapi di halaman. Tidak ada tanda-tanda kesedihan di sana. Pak Marno berdiri di seberang jalan, menatap rumah itu lama sekali. Tangannya mengepal tanpa ia sadari. Di kepalanya, terbayang wajah Wati dalam mimpi. Wajah yang seolah meminta sesuatu. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya seorang petani yang tidak punya kuasa. Tapi sebagai ayah, hatinya menolak percaya bahwa semua ini sekadar kecelakaan. Angin sore berhembus pelan, menggerakkan dedaunan di sekitar jalan desa. Pak Marno tetap berdiri di sana, menatap rumah megah itu dengan tatapan kosong, menyimpan luka yang tidak bisa ia teriakan. Sejak kejadian di sekolah itu, Meli tidak pernah benar-benar tenang. Ia memang kembali masuk sekolah setelah beberapa hari diliburkan, tapi sikapnya berubah. Ia jadi lebih pendiam, sering melamun dan mudah kaget. Di rumah besar milik keluarganya, suasana juga terasa berbeda. Biasanya rumah itu ramai oleh suara televisi dan tawa tamu yang datang silih berganti. Sekarang lebih sering sunyi. Gangguan pertama terjadi sekitar seminggu setelah pemakaman Wati. Malam itu, Meli sedang naik ke lantai 2 menuju kamarnya. Tangga di rumahnya lebar dan dilapisi keramik mengkilap. Lampu gantung menyala terang. Saat sampai di anak tangga terakhir,
Meli melihat seseorang berdiri di ujung lorong atas. Sosok itu diam, menghadap ke arahnya. Awalnya Meli mengira itu ibunya, tapi setelah diperhatikan, tinggi dan bentuk tubuhnya berbeda. Gadis itu memakai seragam sekolah. Rambutnya panjang terurai, wajahnya tertunduk, tidak terlihat jelas. "Mama," panggil Meli ragu. Sosok itu perlahan mengangkat kepala. Wajahnya pucat, ada noda gelap di pelipisnya seperti bekas darah kering. Meli mundur satu langkah, jantungnya berdetak keras. Dalam sekejap, lampu di lorong berkedip sekali. Saat menyala stabil lagi, sosok itu sudah tidak ada. Meli berdiri terpaku beberapa detik sebelum berlari ke kamar orang tuanya. "Ada orang di atas," katanya panik. Juragan Rasman langsung naik bersama dua pembantu. Mereka memeriksa setiap sudut lantai 2. Tidak ada siapapun. Pintu dan jendela terkunci rapat. "Kamu cuma kebanyakan pikiran," kata ayahnya dengan nada tegas. "Sudah, tidur." Meli tidak berani membantah, tapi malam itu ia tidak bisa memejamkan mata dengan tenang. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh lain terjadi di kamarnya. Ia sedang duduk di depan meja rias sambil menyisir rambut. Tiba-tiba terdengar suara seperti benda tipis pecah. Ia menoleh ke cermin besar di depannya. Permukaan cermin itu retak memanjang dari sudut atas hingga hampir ke tengah. Retakannya membentuk garis seperti bekas benturan keras, padahal tidak ada yang menyentuhnya. Meli berdiri dengan napas cepat. "Mama!" teriaknya. Ibunya datang tergesa. Saat melihat cermin itu, wajahnya juga berubah tegang. "Kenapa bisa begini?" "Aku nggak tahu, tadi nggak ada apa-apa," jawab Meli hampir menangis. Juragan Rasman memanggil tukang keesokan harinya untuk mengganti cermin itu. Ia mencoba tetap tenang, tapi dalam hati mulai muncul rasa tidak nyaman. Gangguan berikutnya lebih mengganggu pikiran Meli. Suatu malam sekitar pukul 2, ia terbangun karena mendengar suara pelan memanggil namanya. "Meli." Suara itu lirih, seperti bisikan tepat di dekat telinganya. Ia membuka mata dan menoleh ke kiri kanan. Kamar gelap, hanya lampu tidur kecil yang menyala. "Meli." Suara itu terdengar lagi, kali ini seperti berasal dari arah pintu. Meli menarik selimut sampai menutup kepala. Tubuhnya gemetar. Ia tidak berani bangun untuk memeriksa. Sejak malam itu, bisikan itu sering terdengar. Kadang di kamar, kadang saat ia sendirian di ruang tamu. Suara itu tidak pernah keras, tapi cukup jelas untuk membuatnya sulit tidur. Sementara itu, di luar urusan rumah, masalah mulai muncul dalam usaha Juragan Rasman. Musim tanam yang biasanya lancar, tiba-tiba terganggu. Air irigasi ke beberapa petaknya macet tanpa sebab jelas. Beberapa tanaman padi menguning sebelum waktunya. 2 pekerja sawahnya mendadak sakit dalam minggu yang sama. Yang satu demam tinggi, yang lain jatuh dari pematang sawah tanpa sebab pasti. "Kayaknya lagi sial aja," kata seorang mandor mencoba menenangkan. Tapi kabar cepat menyebar di desa Mancar. Orang-orang mulai mengaitkan kejadian itu dengan kematian Wati. Di warung kopi bisik-bisik terdengar pelan. Katanya arwahnya belum tenang. Aku dengar Meli sering teriak-teriak malam hari. Tidak ada yang berani bicara keras-keras, tapi cerita terus berkembang. Juragan Rasman mulai merasa wibawanya berkurang. Beberapa pekerja terlihat enggan menatap Meli. Ada yang diam-diam mengundurkan diri. Ia mencoba mencari penjelasan logis. Ia memanggil ustadz untuk mendoakan rumahnya. Ia juga menyuruh orang membersihkan seluruh sudut rumah, termasuk loteng dan gudang. Namun, gangguan tidak berhenti. Suatu sore saat matahari hampir tenggelam, Meli berdiri di balkon kamarnya di lantai 2. Ia mencoba menghirup udara segar karena merasa sesak di dalam. Halaman rumahnya luas dan dipenuhi tanaman hias. Dari balkon itu, ia bisa melihat jalan desa di kejauhan. Angin bertiup pelan. Tiba-tiba, ia merasakan ada seseorang berdiri di belakangnya. Ia tidak mendengar langkah kaki,
tapi ada bayangan di lantai balkon. Dengan perlahan, ia menoleh. Sosok gadis itu berdiri tepat di ambang pintu balkon. Seragamnya kusut, rambutnya menutupi sebagian wajah. Dari sela rambut itu terlihat darah mengalir tipis dari sisi kepalanya, menetes ke lantai tanpa suara. Mata gadis itu menatap lurus ke arah Meli. Tatapan kosong, tapi penuh tuntutan. Meli. Suara itu terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Meli mundur sampai punggungnya menyentuh pagar balkon. Napasnya tercekak. "Aku nggak sengaja," katanya gemetar. Sosok itu melangkah satu langkah mendekat. Jejak kaki berdarah tampak di lantai keramik balkon yang bersih. "Meli." Suara itu kini terdengar seperti bisikan sekaligus tangisan. Meli menjerit keras. Ia berusaha lari masuk, tapi kakinya terasa lemas. Pandangannya mulai gelap. Sebelum tubuhnya roboh, hal terakhir yang ia lihat adalah wajah pucat itu semakin dekat. Teriakan Meli membuat seisi rumah panik. Pembantu berlari ke atas bersama ibunya. Meli sudah tergeletak di lantai balkon, tak sadarkan diri. Di depan pintu balkon tidak ada siapapun. Hanya lantai yang bersih, tanpa jejak apa-apa. Namun wajah Meli yang pucat dan tubuhnya yang gemetar saat akhirnya sadar membuat semua orang tahu satu hal. Teror itu bukan lagi sekadar perasakan. Dan di Desa Mancar, bisikan bahwa arwah Wati belum tenang semakin sulit untuk diabaikan. Sejak Meli pingsan di balkon, kondisi rumah Juragan Rasman tidak pernah benar-benar tenang. Meli jadi lebih sering mengurung diri. Ia jarang keluar kamar kecuali jika ditemani ibunya. Wajahnya terlihat pucat dan lingkaran hitam di bawah matanya makin jelas. Di sisi lain Desa Mancar, muncul kabar baru yang pelan-pelan menyebar. Beberapa warga mengaku melihat Pak Marno pernah mendatangi sebuah gubuk tua di pinggir desa, dekat kebun bambu yang jarang dilewati orang. Gubuk itu dihuni seorang lelaki tua yang dikenal pendiam. Orang-orang tidak pernah tahu pasti pekerjaannya, tapi banyak yang percaya ia mengerti hal-hal gaib. Tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan di sana. Ada yang bilang Pak Marno hanya ingin didoakan supaya hatinya tenang. Ada juga yang menduga ia meminta sesuatu yang lebih dari sekedar doa. Pak Marno sendiri tidak pernah membenarkan atau membantah kabar itu. Ia tetap pergi ke sawah seperti biasa, tapi wajahnya terlihat makin kurus dan sorot matanya kosong. Sementara itu, gangguan di rumah Juragan Rasman makin menjadi. Suatu malam, sekitar pukul 11, Meli tiba-tiba berteriak dari kamarnya. Teriakan itu berbeda dari sebelumnya, bukan sekedar takut, tapi seperti orang kesakitan. Ibunya berlari ke atas. Saat pintu dibuka, Meli sedang berdiri di atas tempat tidur dengan rambut terurai berantakan. Matanya terbuka lebar, tapi tatapannya kosong. "Meli, kenapa?" teriak ibunya panik. Meli menoleh perlahan. Suaranya yang keluar bukan seperti biasanya. "Aku jatuh. Sakit." Ucapnya lirih, tapi nadanya terdengar berbeda, seperti suara orang lain. Tubuhnya kemudian bergetar hebat. Ia tertawa pelan, lalu menangis dalam waktu bersamaan. Juragan Rasman masuk ke kamar bersama dua pembantu. Ia mencoba memegang bahu anaknya, tapi Meli mendorongnya dengan tenaga yang tidak biasa hingga ia hampir terjatuh. "Pergi!" teriak Meli dengan suara serak. Beberapa saat kemudian tubuhnya lunglai dan ia ambruk di atas kasur. Keesokan harinya, mereka memanggil ustadz untuk membacakan doa. Saat doa dibacakan, Meli kembali gelisah. Ia meronta dan menutup telinga. Peristiwa itu membuat ketakutan di rumah itu semakin nyata. Tidak hanya di dalam rumah, Juragan Rasman sendiri mulai mengalami kejadian aneh di ladangnya. Suatu pagi, ia berjalan memeriksa lahan yang baru ditanami. Kabut tipis masih menyelimuti area sekitar. Saat ia berdiri di pematang, ia melihat sosok perempuan berdiri di tengah sawah yang belum tergenang air.
Perempuan itu memakai seragam sekolah. Ia berdiri diam, membelakangi dirinya. Juragan Rasman mengerenyit. "Siapa itu?" teriaknya. Tidak ada jawaban. Ia melangkah turun beberapa langkah, tapi dalam hitungan detik sosok itu menghilang begitu saja. Sawah kembali kosong. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi karena kurang tidur. Namun sejak hari itu ia sering merasa ada yang mengawasinya saat berada di ladang. Masalah usaha juga makin berat. Beberapa bagian tanaman rusak tanpa sebab jelas. Alat pertanian yang disimpan di gudang tiba-tiba berkarat padahal baru dibeli. Pekerja yang tersisa sering mengeluh merinding saat bekerja di petak tertentu. Di rumah suasana semakin tidak nyaman. Meski matahari bersinar terang, bagian dalam rumah terasa dingin seperti sore hari. Lampu sering meredup sendiri. Beberapa sudut rumah terlihat lebih gelap dari biasanya. Ibunya Meli mulai sering membaca doa di setiap ruangan. Namun rasa takut tidak hilang. Suatu malam setelah kejadian kerasukan kedua, Meli duduk di lantai kamar ibunya dengan wajah lelah. Tangannya gemetar saat memegang gelas air. "Mama," katanya pelan. Ibunya duduk di sampingnya, memeluk bahunya. "Ada apa?" Meli terdiam beberapa saat. Air matanya mulai mengalir. "Aku yang dorong dia," ucapnya akhirnya. Ibunya membeku. "Apa maksud kamu?" "Aku dorong dia waktu itu. Aku kesal. Aku mau dia jatuh sedikit saja, biar dia takut." Suaranya patah-patah. Tapi dia benar-benar jatuh. Ruangan itu terasa makin sunyi. Ibunya menutup mulut dengan tangan. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal?" "Ayah bilang itu cuma kecelakaan. Semua orang bilang begitu. Aku takut," jawab Meli sambil terisak. Pengakuan itu membuat rasa bersalah yang selama ini ia tekan berubah jadi ketakutan yang nyata. Ia merasa sosok yang terus muncul bukan sekedar bayangan, tapi tuntutan atas perbuatannya. Ibunya tidak tahu harus berkata apa. Ia sadar keputusan suaminya untuk menutup kasus itu mungkin justru membuat keadaan semakin buruk. Keesokan harinya, Juragan Rasman pergi sendiri ke kota untuk urusan bisnis. Ia menyetir mobilnya dengan wajah tegang. Pikirannya penuh dengan kejadian-kejadian aneh beberapa minggu terakhir. Saat melewati jalan desa yang sepi, ia merasa melihat bayangan seseorang berdiri di pinggir jalan. Refleks, ia menoleh. Sekilas ia melihat sosok perempuan dengan seragam sekolah berdiri diam di tepi jalan. Wajahnya pucat. Juragan Rasman terkejut dan membanting setir. Mobilnya oleng ke kiri. Ban depan masuk ke lubang besar di pinggir jalan. Kendaraan itu terguling satu kali sebelum akhirnya berhenti dalam posisi miring. Suara benturan keras terdengar hingga ke rumah-rumah terdekat. Beberapa warga berlari mendekat. Mereka melihat mobil Juragan Rasman rusak parah di bagian depan. Pintu kemudi terbuka setengah. Juragan Rasman terjepit di dalam dan darah mengalir dari pelipisnya. Sebelum kehilangan kesadaran, ia sempat melihat ke kaca depan mobil yang retak. Di pantulan kaca itu seolah ada bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Lalu semuanya gelap. Kabar kecelakaan itu cepat sampai ke rumahnya. Meli yang mendengar berita itu langsung lemas. Di Desa Mancar, orang-orang mulai mengaitkan semua kejadian itu dengan satu nama. Dendam yang awalnya hanya berupa luka, kini terasa seperti sesuatu yang benar-benar hidup dan menuntut balasan. Rumah besar milik Juragan Rasman yang dulu selalu ramai, kini terlihat seperti bangunan tak terurus. Pintu pagarnya sering tertutup rapat. Lampu teras jarang dinyalakan. Orang-orang yang lewat hanya melirik sebentar, lalu mempercepat langkah. Sejak kecelakaan misterius yang menimpa Juragan Rasman beberapa minggu lalu, keadaan keluarganya berubah total. Mobil yang ia kendarai waktu itu menabrak pohon di jalan menuju sawah. Tidak ada kendaraan lain di sekitar. Sopirnya bersumpah, setir seperti ditarik ke arah kiri dengan keras. Juragan Rasman selamat, tapi kakinya patah dan dadanya sering sesak setelah kejadian itu. Ia kini lebih banyak terbaring di kamar. Tubuhnya yang dulu tegap dan penuh percaya diri terlihat kurus.
wajahnya pucat. Ia jarang berbicara. Kalaupun bicara, nadanya tak lagi tinggi seperti dulu. Ia sering menatap kosong ke arah jendela, seolah melihat sesuatu di luar sana. Sementara itu, kondisi Melly jauh lebih parah. Gadis itu beberapa kali mengalami kejadian aneh sejak malam ia pingsan di balkon. Ia sering berteriak tanpa sebab, kadang tertawa sendiri, kadang menangis sambil menutup telinga seperti mendengar suara keras yang tak bisa dihentikan. Ibunya sudah membawa Melly ke dokter di kota. Kata dokter, Melly mengalami gangguan mental berat akibat tekanan psikologis. Ia diberi obat penenang, tapi obat itu hanya membuatnya tertidur lama. Begitu bangun, ketakutannya tetap ada. Beberapa kali Melly berbicara sendiri di kamar. Pembantunya pernah mendengar ia berulang kali meminta maaf pada seseorang yang tak terlihat. Ia juga pernah memukul cermin sampai tangannya berdarah, sambil berteriak agar bayangan itu pergi. Ibunya tak kuat melihat keadaan anaknya. Ia sering duduk di samping ranjang Melly sambil menangis diam-diam. Ia mulai percaya desas-desus yang beredar di Desa Mancar, bahwa semua ini ada hubungannya dengan Wati. Desa memang sudah lama membicarakan keluarga Rasman. Di warung kopi, di sawah, bahkan di musola, orang-orang berbisik soal kejadian demi kejadian yang menimpa mereka. Tidak ada yang berani membicarakan secara terang-terangan, tapi semua tahu ada yang tidak beres sejak kematian Wati. Sementara itu, Pak Marno juga tak hidup dengan tenang. Sejak kecelakaan Juragan Rasman, ia semakin banyak melamun. Ia sering duduk di teras rumahnya saat malam, memandangi jalan yang sepi. Istrinya beberapa kali mencoba mengajaknya masuk, tapi ia selalu menjawab sebentar lagi. Dalam hatinya, ia merasa ada beban berat yang tak bisa ia lepaskan. Beberapa waktu lalu, saat amarahnya masih memuncak, ia memang pernah mendatangi seorang tua di pinggir desa. Orang itu dikenal suka memberi nasihat dan doa-doa bagi orang yang sedang susah. Pak Marno datang bukan untuk minta balas dendam. Setidaknya itu yang ia yakini. Ia hanya ingin keadilan. Ia ingin kebenaran terbuka. Tapi dalam hatinya ada kalimat yang pernah terucap dengan emosi. Kalau memang ada yang bisa membalas, balaslah perbuatan mereka. Kalimat itu terus teringang di kepalanya sekarang. Ia mulai takut. Takut kalau semua kejadian yang menimpa keluarga Rasman ada hubungannya dengan doanya yang penuh kemarahan. Ia tak pernah secara langsung meminta sesuatu yang buruk terjadi. Tapi ia sadar hatinya saat itu dipenuhi dendam. Setiap kali mendengar kabar tentang Melly yang makin parah atau Juragan Rasman yang sakit-sakitan, hatinya tidak merasa puas. Justru ia merasa kosong. Tidak ada rasa lega. Tidak ada kebahagiaan. Ia sadar satu hal yang menyakitkan. Semua penderitaan itu tidak mengembalikan Wati. Kamar Wati masih sama seperti terakhir kali gadis itu meninggalkannya. Istrinya rutin membersihkan, mengganti spray, dan menyimpan pakaian Wati dengan rapi. Kadang mereka duduk di sana berdua, mengenang hal-hal kecil tentang anak mereka. Pak Marno mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar balas dendam atau memang akibat dari perbuatan yang dilakukan keluarga Rasman? Ia tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu, hatinya tetap terasa hampa. Suatu sore, ia mendengar kabar bahwa keluarga Rasman akan meninggalkan Desa Mancar. Rumah besar itu akan dijual. Mereka ingin pindah ke kota untuk berobat dan memulai hidup baru. Kabar itu cepat menyebar. Tidak ada yang merasa kehilangan. Tidak ada yang menahan. Beberapa hari kemudian, sebuah truk besar datang ke rumah itu. Barang-barang diangkut. Melly dibawa keluar dengan tatapan kosong. Rambutnya tak terurus. Ia tidak lagi terlihat seperti gadis yang dulu percaya diri. Ia berjalan dibantu ibunya, pelan dan tanpa ekspresi. Juragan Rasman keluar terakhir dengan kursi roda. Wajahnya makin tirus. Tatapannya tidak lagi tajam seperti dulu. Ia sekilas melihat ke arah jalan desa, tempat Pak Marno berdiri jauh di seberang. Mata mereka sempat bertemu beberapa detik. Tidak ada kata-kata, tidak ada amarah. Hanya dua pria yang sama-sama terlihat lelah oleh keadaan. Truk itu lalu pergi meninggalkan desa. Sejak hari itu, rumah besar di ujung jalan menjadi kosong. Halamannya mulai dipenuhi rumput liar. Pintu dan jendela tertutup rapat.
Tidak ada lagi suara orang bertengkar, tidak ada lagi mobil mewah keluar masuk. Desa Mancar perlahan kembali seperti dulu. Anak-anak kembali bermain di lapangan. Para petani fokus pada sawah mereka. Warung kopi kembali ramai dengan cerita biasa tentang harga pupuk dan hasil panen. Namun bagi Pak Marno, ketenangan desa tidak serta-merta menghapus luka. Suatu malam, ia duduk sendiri di ruang tamu. Istrinya sudah tidur. Ia menatap foto Wati yang terpajang di dinding. Foto itu diambil saat Wati masih duduk di bangku sekolah, tersenyum sederhana. Ia menarik napas panjang. Dalam hati, ia akhirnya mengakui satu hal. Dendam hanya membuat hatinya semakin gelap. Ia mungkin pernah berharap ada balasan setimpal, tapi ketika balasan itu datang, entah karena apa, ia justru merasa kehilangan arah. Ia bangkit, mengambil foto itu, dan membisikkan permintaan maaf. Ia tidak tahu pada siapa ia harus meminta maaf. Pada Tuhan, pada Wati, atau pada dirinya sendiri. Beberapa bulan berlalu, rumah keluarga Rasman tetap kosong. Cat temboknya mulai mengelupas. Jendela di lantai atas pernah terlihat terbuka tertiup angin, membuat orang yang lewat merasa tidak nyaman. Tapi tidak ada lagi kejadian aneh yang terdengar. Tidak ada lagi teriakan atau kabar kesurupan. Desa Mancar kini sunyi dengan cara yang berbeda. Bukan sunyi karena ketakutan, tapi sunyi karena satu bab kelam sudah lewat. Pak Marno perlahan belajar menerima kenyataan. Ia dan istrinya mulai kembali ke rutinitas sehari-hari. Mereka masih sering mengenang Wati, tapi tidak lagi dengan amarah yang membakar. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Pak Marno berdiri di depan rumahnya dan melihat ke arah ujung jalan. Rumah besar itu tampak kosong, tak berpenghuni. Ia menyadari satu hal yang pahit namun nyata. Harga sebuah nyawa terlalu mahal untuk dibayar dengan kebencian. Dan Desa Mancar pun melanjutkan hidupnya, membawa cerita itu sebagai pelajaran yang tak akan mudah dilupakan. Beberapa bulan setelah keluarga Rasman meninggalkan Desa Mancar, suasana benar-benar berubah. Tidak ada lagi mobil mewah lewat di pagi hari. Tidak ada lagi pembicaraan panas soal kasus yang dulu sempat membuat desa terbelah. Sawah tetap digarap seperti biasa. Musim tanam dan panen berjalan tanpa gangguan. Anak-anak kembali berangkat sekolah setiap pagi dengan seragam rapi. Guru-guru mengajar seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Waktu berjalan pelan tapi pasti, membawa desa itu kembali ke rutinitasnya. Namun, nama Wati tidak pernah benar-benar hilang. Para orang tua mulai sering mengingatkan anak-anak mereka agar berhati-hati dalam bertindak. Mereka tidak lagi menganggap remeh ejekan, dorongan, atau candaan yang berlebihan. Di beranda rumah, di dapur, bahkan sebelum tidur, kisah Wati kadang diceritakan kembali dengan nada pelan. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Orang-orang sadar bahwa tragedi itu bukan sekadar kecelakaan biasa. Ada kesombongan, ada kekuasaan, ada ketidakpedulian, dan ada kemarahan yang dibiarkan tumbuh terlalu lama. Dari semua yang terjadi, Desa Mancar belajar banyak hal. Kesombongan dan kekuasaan bukan jaminan bebas dari akibat. Juragan Rasman dulu dikenal sebagai orang paling berpengaruh di desa. Ucapannya didengar, kehadirannya dihormati. Tapi ketika masalah datang, semua kekuasaan itu tidak mampu melindungi keluarganya dari kehancuran. Harta yang melimpah tidak bisa membeli ketenangan batin. Perundungan sekecil apapun bisa berujung pada tragedi besar. Banyak orang dulu menganggap dorongan kecil atau ejekan sebagai hal biasa di kalangan remaja. Tapi satu tindakan yang dianggap sepele, ternyata mampu mengubah hidup banyak orang. Tidak ada yang menyangka akibatnya akan sejauh itu. Uang mungkin bisa membungkam manusia, tetapi tidak bisa membungkam kebenaran. Saksi bisa diam, berita bisa diputar balikan, cerita bisa diubah, tapi hati nurani tetap tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan pada akhirnya, kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri, entah cepat atau lambat. Dendam tidak pernah benar-benar menyembuhkan luka. Pak Marno sempat hidup dalam kemarahan. Ia ingin keadilan, ia ingin balasan. Namun ketika keluarga yang ia anggap bersalah benar-benar hancur, rasa sakit di hatinya tidak ikut hilang.
Luka karena kehilangan anak tidak bisa sembuh hanya karena melihat orang lain menderita. Justru beban rasa bersalah dan pertanyaan baru muncul dalam dirinya. Desa Mancar kini menjadi lebih hati-hati dalam bersikap. Para orang tua lebih memperhatikan pergaulan anak-anaknya. Guru-guru lebih tegas terhadap tindakan perundungan. Warga tidak lagi mudah menutup mata demi menjaga nama baik atau karena takut pada kekuasaan. Rumah besar di ujung jalan masih berdiri kosong. Rumput di halamannya tumbuh liar. Cat temboknya makin pudar. Tidak ada yang berani menempatinya sampai sekarang. Bangunan itu menjadi pengingat diam atas semua yang pernah terjadi. Sementara itu, Pak Marno dan istrinya perlahan belajar menerima kenyataan. Mereka tetap menyimpan foto Wati di ruang tamu. Setiap kali melihatnya, mereka tidak lagi dipenuhi amarah seperti dulu. Yang ada hanya rindu dan doa agar anak mereka tenang. Waktu memang tidak menghapus luka sepenuhnya, tapi waktu membantu manusia belajar berdamai. Karena pada akhirnya, di balik perbedaan kaya dan miskin, berkuasa atau tidak, semua manusia tetap sama di hadapan takdir. Tidak ada yang benar-benar kebal terhadap akibat dari perbuatannya sendiri. Dan di Desa Mancar, orang-orang kini percaya satu hal sederhana namun penting. Satu dorongan kecil, satu ejekan singkat, satu keputusan yang diambil dengan emosi, bisa membawa dampak panjang yang tidak pernah mereka bayangkan. Itulah harga yang harus dibayar ketika hati nurani diabaikan.